Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewani Yustika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa jurnal mengenai jurnal internasional dan nasional. Selamat menyaksikan. Fluid Limiting Treatment Strategies among Sepsis Patients in the ICU. Retrospective Casual Analysis. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Zach, Shapiro, Daniel, dan Li Wei. Metode penelitian menggunakan desain study cohort retrospektif. Pasien secara acak ditugaskan ke kelompok perawatan dan akan dirawat sesuai dengan perawatan biasa, sampai mereka mendekati tutup volume cairan lengan pada titik di mana akan dicegah dari menerima cairan lebih lanjut. Penelitian dilakukan antara tahun 2008 sampai dengan 2012 di ICU, Pusat Medis Beth Israel Deaconess. Responden berjumlah 1.639 pasien sepsis 3. Selanjutnya kriteria responden. Yang pertama sepsis 3, sepsis dan shock septic. Lalu usia 18 tahun atau lebih tua, dirawat di ICU dari gawat darurat atau UGD. Kemudian menerima kurang dari 4 liter cairan yang diberikan sebelum masuk di ICU. Instrumen penelitiannya yaitu skor SOFA dan komponen indeks komorbiditas Elixhauser. Selanjutnya cara pengumpulan data. Data diperoleh dari MART informasi medis untuk perawatan intensif 3 atau MIMIC 3. Basis data berisi catatan dari 38.597 pasien dewasa berbeda yang dirawat di ICU di Beth Israel dari tahun 2001 hingga tahun 2012. Basis data berisi terperinci tentang tanda-tanda vital, administrasi pengobatan, pengaturan ventilator, dan data tingkat ICU granular lainnya yang biasanya di set data retrospektif. Selanjutnya hasil. Menggunakan metode struktural marginal dinamis yang sesuai dengan probabilitas terbalik dari bobot pengobatan yang mendapatkan perkiraan angka kematian yang disesuaikan dengan observasi seandainya volume resusitasi cairan antara 4 liter sampai dengan 12 liter telah dikenakan pada populasi. Kematian 30 hari dalam kelompok ini adalah 17%. Memperkirakan bahwa batas antara 6 dan 10 liter pada volume cairan 24 jam akan mengurangi mortalitas 30 hari sebesar min 0,6 hingga min 1,0% dengan pengurangan terbesar pada 8 liter. Kekurangan jurnal. Durasinya cukup lama, dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan 2010. Untuk kelebihannya, yang pertama terdapat spesifikasi jurnal, lalu yang kedua terdapat data yang menjelaskan mengapa dari 5.784 populasi hanya diambil 1.639 responden. Sedangkan untuk rekomendasi, untuk penelitian selanjutnya, studi retrospektif, multicenter, studi prospektif, dan RCT diperlukan untuk lebih memperjelas dosis dan waktu pemberian cairan IV atau intravena yang tepat dalam resusitasi pasien septik. Selanjutnya jurnal nasional yang berjudul Balance Cairan Restriktif sebagai manajemen pada pasien dengan sindroma kompartemen abdomen di Intensive Care Unit. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Ayu, Wiwi, Ari, dan Rudi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Dengan kasus yang berisikan pria 68 tahun dengan keluhan utama sakit perut, benjolan di umbilikus disertai sesak nafas, pasien dalam kondisi shock septik dengan topangan norepinephrine dan dobutamin. Pasien didiagnosa
dengan ACS atau yang disebut dengan sindroma kompartemen abdomen. Kemudian dilakukan 2 kali operasi dekompresi laparotomi dengan rencana perawatan pasca operasi di ICU menggunakan ventilator. Dalam jurnal, waktu penelitian tidak dijelaskan. Namun penelitian dilakukan selama 9 hari sejak pasien dipindahkan di ICU hingga dipindahkan ke bangsal. Sedangkan tempat penelitian pada jurnal tidak dijelaskan secara spesifik, hanya dituliskan di ICU saja. Responden berjumlah 1. Untuk kriteria responden, yang pertama sakit perut disertai benjolan di umbilikus, serta sesak nafas, syok septik, dengan diagnosa ACS. Di dalam penelitian tidak menjelaskan instrumen penelitian yang digunakan. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Data diperoleh dari data subjektif atau dari keluhan yang dirasakan oleh pasien dan data objektif berdasarkan pemeriksaan. Setelah dilakukan operasi laparotomi dekompresi yang kedua, pasien dipindahkan ke ICU dan diberi meropenem dan vasopresor selama 9 hari. Dan dilakukan pemberian cairan pada pasien dengan metode balance cairan negatif. Setelah dilakukan pemberian cairan pada pasien dengan metode balance cairan negatif, kondisi pasien menjadi lebih baik dan ekstubasi dilakukan pada hari ke-7. Kemudian vasopresor dimatikan. Pada hari ke-9, pasien ini stabil tanpa vasopresor dan dipindahkan ke bangsal. Kelebihan jurnal, terdapat abstrak berbahasa Inggris. Kekurangan jurnal, tidak menjelaskan waktu penelitian secara spesifik, tidak ada instrumen penelitian yang digunakan. Lalu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan memberikan sedikit materi terlebih dahulu mengenai terapi cairan restriktif dan menjelaskan secara detail bagaimana terapi cairan restriktif dilakukan.